Selamat pagi saudara-saudaraku semua yang tentunya selalu sehat dan happiness. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi dengan TJ Energy Channel yang tentunya akan membahas tuntas tentang energi khususnya di Indonesia. Apa yang melatar belakangi energi nasional Indonesia ini? Yaitu ada suatu kebijakan energi nasional mengacu pada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 yang mana yang pertama ada Undang-Undang nomor 30 2007 tentunya mengatur tentang energi, kemudian peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dan Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Nah, sebetulnya apa sih yang sering kita sebut dengan visi pengelolaan energi nasional? Nah, yaitu terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pembangunan energi terbarukan dan juga konversi energi dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Nah, selanjutnya seperti biasa Pak Dr. Insinyur Tumiran akan membahas dengan lugas bagaimana kebijakan energi nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan juga menjadikan energi sebagai driver pertumbuhan ekonomi nasional. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel ini untuk kami bisa memberikan yang terbaik pengetahuan dan pengalaman tentang energi ini. Silahkan dilanjut Pak Tumiran. Sukses selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman, pemirsa, para pemerhati kebijakan energi Indonesia, khususnya yang ingin memahami tentang bagaimana arah kebijakan energi nasional kita. Mana arah kebijakan nasional kita? Landasannya sudah jelas, kita punya Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi, kemudian penjabaran operasional arah kebijakan itu dituangkan di dalam kebijakan energi nasional yang dituangkan sebagai peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014, di mana peraturan tersebut disusun oleh Dewan Energi Nasional, ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Kemudian juga sebagai landasan untuk operasional pegangan, menjadi pegangan antar kementerian adalah Rencana Umum Energi Nasional yang ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 79 2014. Apa sih visi pengelolaan energi kita sebenarnya gitu? Jadi kita harus punya visi di dalam pengelolaan energi. Visi kita adalah terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi. Itulah visi kita. Bagaimana kita mewujudkan diri sebagai bangsa memiliki kemandirian energi, memiliki ketahanan energi. Tentu ini sangat tergantung pada siapa? Ya kepada para pengelola kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa Indonesia. Bagaimana sumber daya energi kita dikelola secara adil. Jadi kita punya batu bara, punya gas, kita kelola secara adil. Kemudian adalah untuk memberikan nilai tambah secara optimal bagi kepentingan bangsa dan negara. Bukan hanya sekadar eksploitasi diekspor, kita dapat devisa, itu belum optimal. Optimalnya adalah kalau bisa kita kelola, dioptimalkan
secara maksimal menghasilkan nilai tambah melalui proses transformasi yang disebut knowledge dan skill. Misalnya, gas kita tidak semuanya diekspor, tetapi harus bisa diproses di dalam negeri menjadi bahan baku, misalnya menjadi pabrik-pabrik petrokemikal yang menciptakan lapangan kerja buat anak-anak Indonesia. Kemudian dari produk itulah kita ekspor. Itulah yang disebut dengan memberikan nilai tambah. Batu bara juga, batu bara kita itu sebaiknya tidak semuanya dieksploitasi untuk ekspor, tapi dipakai dalam negeri, misalnya untuk pembangkit listrik. Listrik kita ditekan dengan bahan baku batu bara, tentu harganya bisa murah. Sehingga harapannya listrik kita bisa kompetitif, kemudian industri kita tumbuh dengan tarif listrik yang kompetitif, harapannya added value-nya meningkat, memiliki daya saing internasional. Itu landasan-landasan visi kita di awal. Kemudian juga kita ingin memprioritaskan pengembangan energi terbarukan betul gitu. Jadi di kebijakan energi nasional kita sudah canangkan bahwa di tahun 2025 itu energi terbarukan kita harus bisa berkontribusi sebesar kira-kira 23%. Kemudian di 2050 berkontribusi 31%. Artinya apa? Pertumbuhan demand kita itu akan naik terus. Nah, kalau kita naik, kita sebagai negara berkembang ingin maju, kebutuhan energi pasti meningkat. Nah, karena meningkat, apakah disupport oleh fosil semua? Tidak, harus dikontribusikan oleh energi terbarukan. Karena kita punya sumber matahari, punya sumber geothermal, punya sumber hidro, maupun sumber-sumber biomass yang lain yang bisa digerakkan menjadi bahan baku untuk energi terbarukan. Sebelum kita bicara tentang hal tersebut, saya ingin gambarkan bagaimana secara struktur arah kebijakan energi nasional. Kita lihat di bar chart hubungan korelasi gambar berikut. Jadi ada Undang-Undang Nomor 30, kemudian ada dijabarkan dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 79 2014. Nah, kemudian dijabarkan lagi di dalam Rencana Umum Energi Nasional. Kemudian PP Nomor 79 2014 ada lagi sektor ketenaga listrikan. Kita punya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 dan PP Nomor 79 itu menjadi acuan penyusunan RUKN. Apa sih RUKN? Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional. Kemudian baru dari RUKN itu disusun RUPTL. Kalau kita lihat mapping ini udah sinkron gitu antara Undang-Undang Energi yang memayungi PP 79, kemudian ada Undang-Undang Ketenaga Listrikan, kemudian harus ada turunan untuk penjabaran secara kebijakan dituangkan dalam RUKN, tapi target-target angka-angka capaian di dalam RUKN itu harus mengacu kepada PP 79. Jadi target itu yang mengacu. Kebijakan pelaksananya di dalam RUKN mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 2009. Supaya ini pemahamannya tidak kontradiktif. Bagaimana si RUKN dijabarkan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan kok mengacu kepada kebijakan energi nasional. Acuan yang dia ambil dari kebijakan energi nasional adalah target arah kebijakan untuk mencapai target tersebut. Kemudian skema bisnisnya ada di Undang-Undang Nomor 30. Kemudian apa hubungannya RUEN, Rencana Umum Energi Nasional? RUEN ini Rencana Umum Energi Nasional adalah target-target capaian dari kebijakan energi. Tidak hanya listrik, ada gas, volume batu bara, pemanfaatannya di mana, bagaimana, itu dituangkan di dalam Rencana Umum Energi Nasional. Nah, kalau kita melihat itu gitu, apa sih tujuan dan sasaran sebenarnya gitu. Jadi sasaran kebijakan energi nasional kita, tujuan dan sasaran adalah tadi saya sudah sebut ya, untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kemudian juga dengan kebijakan energi nasional, karena kita akan tumbuh dan berkembang, itu pengembangan kemandirian perlu dilakukan melalui apa? Teknologi, penciptaan lapangan kerja, kemudian jasa-jasa pengelolaan energi dalam negeri, konsultasi dalam negeri, itu yang harus didorong supaya tercipta lapangan kerja, ada transformasi knowledge, penyerapan teknologi dan lain-lain. Itu harapannya kita bisa mandiri. Itu tujuan sasaran. Jadi kebijakan energi nasional kita itu sudah mengintegrasikan kombinasi antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah.
Jadi ke depan seperti saya singgung tadi, kita punya namanya kebijakan energi nasional. Penjabarannya ada di RUEN. Kemudian RUEN itu disupport oleh RUED, Rencana Umum Energi Daerah. Artinya apa? RUEN itu adalah agregat daripada RUED. Jadi RUED itu ditetapkan oleh daerah melalui perda. Ke depan itu supaya para pimpinan daerah, Pak Gubernur, semua itu memiliki pengetahuan atau menguasai regulasi bagaimana arah kebijakan energi di daerahnya masing-masing gitu. Jadi bagaimana pengembangan ekonomi di daerah, kemudian energi di daerahnya bagaimana cara pemenuhannya, sektor kelistrikannya bagaimana cara pemenuhan sektor listrik, sumber energi daerah itu bisa dimanfaatkan secara optimal atau tidak, bisa memberi nilai tambah atau tidak, itu semuanya dijabarkan di dalam Rencana Umum Energi Daerah gitu ya. Jadi ini harus dipahami. Kalau nanti dokumen-dokumen RUED itu sudah jadi tapi tidak bisa dijabarkan di daerah, ini hanya sebagai dokumen. Kemudian kalau kita lihat makro di Undang-Undang Nomor 30, kemudian dijabarkan di dalam kebijakan energi nasional gitu ya. Itu arah kebijakan energi nasional kita berdasarkan PP nomor 79 tahun 2014 itu ada kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Apa sih kebijakan utama kita? Adalah bagaimana ketersediaan energi nasional itu tetap terpenuhi. Jadi menjamin itu harus terjamin. Nggak boleh rakyat atau masyarakat nggak dapat pasokan. Yang belum dapat harus dapat pasokan. Itu adalah sebagai kebijakan utama. Kemudian juga kebijakan kita prioritas pengembangan energi. Energi yang mau kita kembangkan prioritasnya apa? Kita sudah mengacu kepada sustainability, keberlanjutan. Kita memprioritaskan bagaimana seoptimal ke depan itu Indonesia tidak lagi tergantung kepada energi fosil. Tapi ketergantungan fosil bukan dihilangkan, kita kurangi secara bertahap, kemudian disubstitusi dengan energi terbarukan. Itu pun harus ada syarat bahwa energi terbarukan itu kalau diabsorpsi harus menciptakan lapangan kerja, ketersediaannya ada di dalam negeri, menimbulkan teknologi juga kita kuasai, ya. Kemudian itulah adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan. Kemudian harganya juga menuju keekonomian. Nggak boleh kita terapkan nanti misalnya di dalam pengembangan energi harganya terlalu mahal. Kemudian juga mengoptimalkan, memprioritaskan pemanfaatan sumber daya energi nasional. Kemudian kebijakan utama kita harus bisa untuk ketahanan nasional, energi nasional kita, untuk berbicara kepentingan jangka panjang, itu harus disiapkan apa yang disebut dengan cadangan energi nasional. Jadi cadangan itu ada dua, cadangan strategis dan cadangan penyangga. Apa sih yang bisa kita andalkan untuk cadangan strategis? Yang kita bisa andalkan cuma dua sekarang ini. Hutan sebagai biomass untuk energi dan batu bara. Maka sudah tidak tepat lagi kalau batu bara itu dieksploitasi terus-menerus hanya untuk menghasilkan devisa. Itu adalah sesuatu yang agak keliru gitu. Yang benar adalah devisa itu dengan memanfaatkan energi kita lakukan transformasi knowledge, skill dengan nilai tambah, baru produk dari nilai tambah itulah yang kita ekspor. Itu bangsa kita insya Allah akan menjadi bangsa yang unggul. Jadi bangsa yang unggul adalah bangsa yang bisa optimal memberdayakan skill, knowledge anak bangsa. Di dalam kebijakan nasional, apa sih implikasi-implikasinya gitu? Tentu ada berimplikasi. Implikasi yang kita maksudkan adalah implikasi positif dari arah kebijakan energi nasional, yaitu bisa terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional melalui apa? Terciptanya lapangan kerja, ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri. Kemudian akses untuk masyarakat terhadap energi yang secara adil dan merata, terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup, kemandirian pengelolaan energi, harapannya BUMN kita semakin kuat, ya. Kemudian kepemilikan modal kita juga semakin kuat. Kemudian pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan. Artinya kebijakan itu akan muncul dalam tata kelola energi yang menyebabkan tata kelola energi kita menjadi lebih efisien dan kompetitif. Kemudian berikutnya implikasi adalah karena kita butuh energi yang meningkat, ya kita jangan jadi pasar impor dari produk-produk teknologi energi. Industri-industri pendukung komponen energi harus muncul di dalam negeri, memberi ruang bagi anak-anak Indonesia, tamatan-tamatan perguruan tinggi untuk mengelola sehingga ke depan kita menjadi mandiri.
Kemudian ya kita dorong supaya penggunaan energi tidak boros dengan substitusi teknologi, kemudian pengetahuan masyarakat, kesadaran sosial masyarakat menyebabkan energi kita menjadi efisien di dalam penggunaan. Kemudian yang paling penting adalah bahwa sumber daya energi tidak dijadikan lagi sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional. Memang ada pertanyaan loh, kalau diekspor kan kepentingan nasional juga Pak gitu. Kita dapat devisa, iya, tapi devisa itu tidak optimal. Kalau bisa kita tambah substitusi melalui transformasi knowledge, skill, kita menjadi nilai tambah, itu kita menjadi lebih unggul. Contohnya adalah negara-negara yang impor sumber daya energi dari kita, misalnya China mengimpor atau Tiongkok mengimpor batu bara, Jepang mengimpor gas, Korea mengimpor batu bara dan gas, ya. Itu mereka memanfaatkan sumber daya energi kita, diproses di tempat mereka atau menjadi sumber daya untuk memproses, kemudian digabung sama skill bangsa mereka, ada knowledge, gabungan knowledge dan teknologi serta pengetahuan, produk outputnya dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah. Multiplier-nya luar biasa. Ini yang harusnya kita capai oleh bangsa kita. Implikasi kebijakan energi adalah untuk mendorong itu gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bersama bagi kita semua, akademisi di perguruan tinggi maupun teman-teman kita yang ambil kebijakan, bagaimana setiap langkah kebijakan di sektor energi harus ada instrumen ukur. Apakah instrumen ukur memberi added value maksimal nggak terhadap bangsa ini gitu, sebagai implikasi daripada yang dikeluarkan. Kalau tidak memberikan implikasi maksimal, ya jangan dilakukan. Jadi jangan lagi terjadi di dalam kebijakan energi kita menjadi pasar impor dari produk-produk teknologi. Oke, pemirsa yang kami hormati, saya kira untuk sesi ini ya kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan lagi di dalam sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe, sebarkan buat teman-teman di kampus maupun masyarakat-masyarakat yang ingin memahami untuk mengikuti terus channel energi kita dari TG Channel. Salam sehat, semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.